Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Yang kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan pada kami Tuhan, yang kami dapat mendengar, dapat memuji, dapat memuliakan Engkau Tuhan, dapat mendengar pegang pada firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami, untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Yang hadir hari ini walaupun Tuhan kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin bersama-sama denganmu Tuhan. Menyembahmu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau bimbing kami Tuhan hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk semua yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Pak Gunawan, kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Ya. Saya sebentar ya. Saya akan share dulu bahannya Pak Gunawan. Nanti Pak Gunawan boleh membagikan apa yang didapat ya. Seperti biasa, karena kadang-kadang kita tiap kita suka dapatnya berbeda-beda. Oke. Slide-nya sudah bisa dilihat ya Pak Gunawan? Oke ya. Saya akan bacakan. Pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita andalkan dalam ketidakpastian hidup. Ya, ini satu statement bahwa pemeliharaan itu pasti ya di dalam ketidakpastian hidup. Nah, kita tahu bahwa hidup kita ini di depan ini banyak yang tidak pasti ya. Yang pasti itu adalah bahwa kita pasti mati, Pak. Dan kita sebagai anak Tuhan yang pasti itu adalah kita kalau percaya Yesus sampai akhir kita masuk surga ya. Nah, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak yang tidak pasti. Ke depan kita, apakah yang bekerja misalnya, apakah kita akan tetap bekerja terus atau tiba-tiba perusahaan itu mengalami sesuatu sehingga kita harus berhenti bekerja atau diberhentikan. Terus yang kedua, ketidakpastian adalah apakah kita bisa sehat terus. Kita tidak pernah tahu apakah kita besok sakit atau seperti apa. Begitu juga dalam pandemi ini kita bersyukur dan kita berharap kita tidak pernah terpapar. Namun ketidakpastian ini akan terus berlanjut. Ya, ketidakpastiannya akan berlanjut karena apa? Karena kita tidak pernah tahu dalam sebuah kegiatan-kegiatan apakah kita juga satu saat bisa terpapar ya seperti itu. Namun yang pasti kita yakini bahwa pemeliharaan Allah adalah sebuah kepastian. Ya. Oke, sebentar karena saya admit Hendra jadi saya share-nya saya harus ulang. Macet soalnya. Oke, saya ulang lagi. Ya. Kita akan belajar pelajaran tentang pemeliharaan Allah dari sebuah kitab Keluaran ya. Ya, ini Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan maksudnya. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai tempat itu Mara.
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Ya, sampai ayat itu dulu. Peristiwa ini terjadi pada saat mereka itu baru selesai berjalan di Laut Tebrau atau Laut Merah. Ada satu mujizat yang besar. Jadi sebelum kejadian ini, itu ada 10 mujizat, yaitu 10 tulah, di mana bangsa Israel dipelihara Tuhan. Tidak ada satupun bangsa Israel yang kena tulah di Mesir. Nah, setelah itu mereka dibebaskan oleh Firaun dan mereka keluar dari tanah Mesir dengan sebuah kegembiraan di mana pemeliharaan Tuhan itu nyata terhadap bangsa Israel. Nah, pada saat mereka berjalan di padang gurun, mereka waktu itu menemui yang namanya di depan itu laut, kiri dan kanan itu tebing yang sangat tinggi. Nah, pada saat mereka berkemah di sana, tiba-tiba Firaun berbicara kepada pasukannya, ayo kita kejar kembali bangsa Israel, kita maksudnya kita bawa balik atau kita serang mereka. Dan pada waktu itu bangsa Israel ketika melihat dari jauh pasukan Mesir datang menyerbu mereka, mereka ketakutan. Mereka bingung mau kemana. Ke kiri tebing, ke kanan tebing, depan itu Laut Merah, ya, yang begitu besar yang secara manusia nggak mungkin dilewatin. Kalau mereka balik menghadap Firaun, mereka pasti akan kalah karena mereka tidak bersenjata, sedangkan pasukan Firaun begitu lengkap dengan persenjataan. Dan mereka berteriak, apa yang harus terjadi, apa yang akan terjadi, dan mereka sama waktu itu sempat meminta kepada Tuhan dan mengeluh, apakah kami akan mati, seperti itu. Ya. Dan akhirnya mujizat itu terjadi. Ya, singkatnya Musa membelah Laut Merah itu dengan kuasa Tuhan, dan mereka berjalan melewati Laut Merah itu dan bangsa Mesir terkubur di Laut Merah tersebut. Ya. Nah, itu baru beberapa ngalami seperti itu, tentunya mereka bersyukur sama Tuhan. Wah, luar biasanya Tuhan, mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan. Lalu setelah itu Musa bilang, ayo kamu berjalan lagi ke suatu tempat, karena memang mau Tuhan tunjukkan adalah ke tempat yang Tuhan mau, yaitu ke tempat tanah Kanaan. Dan mereka berjalan selama 3 hari. Setelah membelah Laut Merah itu mereka tidak bawa air, jadi mereka kehausan selama 3 hari di dalam perjalanan. Pada saat itu mereka kebayang kalau kita di padang gurun selama 3 hari tidak dapat air, ya, akan ada sebuah kehausan, ada sebuah waduh haus banget gitu ya, karena padang gurun itu biasa kita bayangkan cuacanya panas seperti itu, dan 3 hari nggak minum. Dan mereka pada waktu itu mulai, kalau kita lihat di sini, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka setelah 3 hari itu mereka sampai di daerah namanya Mara. Nah, waktu mereka dalam kehausan itu mereka mendapatkan satu mata air, ya, di Mara itu. Tapi wah, mereka bergembira, wah ini dapat air, sudah 3 hari tidak dapat minum. Mereka ketika mencedok air itu dan meminum, airnya pahit seperti itu. Dan apa yang terjadi di bangsa Israel itu, bangsa Israel itu mulai nggak sadar ya tentang apa yang tadi terjadi sebelumnya, ada 11 mujizat, ya. Mereka bersungut-sungut, ya, mereka marah, mereka ngomel, seperti kayak gitulah. Kita tahulah ngomelnya bangsa Israel, selalu akan bilang bahwa lebih baik balik ke Mesir. Kenapa Tuhan bawa ke sini sebuah penderitaan, seperti kayak gitulah biasa. Nah, ini yang terjadi. Dan akhirnya Musa seperti tadi ceritakan bahwa Musa akhirnya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya ada sepotong kayu dan Tuhan bilang tolong kayu itu lemparin ke dalam air, dan ternyata terjadi mujizat di situ, air itu menjadi manis dan akhirnya mereka bisa minum.
Nah, di sini kalau kita lihat kalimat terakhir, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan ingin melihat bahwa bangsa Israel ini dengan 11 mujizat, dengan apa yang terjadi, apakah bangsa Israel ini bisa kenal Tuhannya yang memelihara dia atau enggak gitu. Ternyata bangsa Israel tidak bisa melihat itu. Ya, jadi dikatakan bahwa mujizat, ya, saya katakan mujizat yang 11 mujizat itu tidak membuat bangsa Israel mengenal Allah, bahwa Allah memelihara bangsa Israel, meluputkan dari segala sesuatu mara bahaya, meluputkan dari 10 itulah seperti itu. Dan pemeliharaan, bahkan katakan pemeliharaan dan penyertaan itu selalu bersatu, ya. Itu mereka tetap ngomel. Kalau kita melihat bahwa mereka tetap ngomel, mereka tetap bersungut-sungut, sebenarnya dia itu walaupun mereka waktu mengalami mujizat mereka memuji Tuhan, sebenarnya mereka nggak mengenal Tuhan mereka itu seperti apa. Karena apa? Ditandai dengan yang namanya menyalahkan Tuhan, yang ditandai dengan namanya mereka komplain sama Tuhan, ya. Ternyata mujizat ini tuh tidak membuat bangsa Israel mengenal Tuhan. Nah, ini pelajaran yang tentunya kita harus belajar, bahwa kadang-kadang kita dengan mudah bahwa bangsa Israel kok seperti itu ya, padahal kalau kalau kita sadari sebenarnya kita tuh kadang-kadang, ya, tidak semua, kadang-kadang mirip sama bangsa Israel. Ketika diberkati, ketika kita hidup di dalam kebahagiaan, kita mungkin bisa memuji Tuhan, kita senang, wah Tuhan baik, nah, Tuhan memelihara saya seperti itu. Tapi pada saat masuk ke situasi-situasi yang boleh katakan Tuhan izinkan, seringkali kita juga sama bangsa Israel. Marah sama Tuhan dengan cara ya tidak langsung, wah Tuhan gimana gini, ya marahnya bisa, ya udahlah Tuhan, saya nggak mau lagi setia sama Tuhan, saya nggak mau lagi ibadah, saya nggak mau lagi baca firman, ya marahnya macam-macam. Tapi intinya adalah ngomel, bentuknya biasanya tiap kita berbeda-beda seperti itu. Nah, atau sedih gitu ya, kenapa saya ngalamin begini, apa salah saya, seperti kayak gitulah. Nah, kita sebenarnya seharusnya dari pelajaran ini memahami bahwa di tangan Tuhan kita ini sebenarnya aman. Ya, di tangan Tuhan itu jaminan pemeliharaan kita itu aman, walaupun keadaan kita sedang tidak baik. Nah, tujuan mujizat yang didapat oleh bangsa Israel ataupun mujizat yang kita terima pada saat kita mengalami mujizat, sebenarnya tujuannya adalah agar kita memahami Tuhan. Agar kita lebih mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Ya, Allah yang selalu tahu akan kebutuhan kita, selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Jehovah Jireh. Nah, Jehovah Jireh ini muncul pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, di dalam ketaatan Abraham, di dalam penyerahan yang paling disayang sama Abraham, disitulah terjadi Jehovah Jireh. Ya, ketika dia mempersembahkan anaknya, itu adalah sesuatu yang paling berharga buat Abraham, karena anak ini sudah ditunggu-tunggu sekian lama, dan anak ini dikatakan bahwa anak ini adalah anak perjanjian, tapi waktu itu Tuhan meminta anak itu kembali. Nah, itu bukan persoalan yang mudah, itu persoalan yang berat. Tetapi ketika terjadi sebuah penyerahan yang total, bahwa apapun yang paling berharga sebagai milik Tuhan, bahwa inilah milik Tuhan, kita ini ada pengelola. Dan pada saat itulah ketika Abraham berserah kepada Tuhan, Tuhan ini milik Tuhan, seperti itu. Apa yang saya punya, apa yang saya sayangi, saya berikan kembali kepada Tuhan. Justru disitulah Tuhan melihat. Dan Jehovah Jireh itu terjadi. Dan Tuhan bilang, Abraham, stop, jangan bunuh anak itu, lihat di sana ada domba. Nah, pada saat itulah Abraham bilang, Allah yang menyediakan, atau Jehovah Jireh. Ya. Nah, Tuhan sebenarnya pada saat di Mara itu mencobai, itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa ia tahu bahwa apa yang dibutuhkan. Nah, karena setelah di Mara, itu mereka berjalan lagi, ya, berjalan lagi kira-kira 15 kilo. Kalau 15 kilo itu, kalau saya itu dari rumah saya Pak Gunawan sampai gereja itu kira-kira sekitar 15 kilo. Jadi perjalanan yang sudah tidak cukup jauh. Nah, apa yang terjadi setelah di Mara mereka ngomel-ngomel dan terjadi mujizat di situ? Nah,
di 15 km kemudian ketika mereka berjalan, mereka menemukan ini. Nah, ini di gambar zaman sekarang tuh Marah itu di sana ada 12 mata air dan 70 apa namanya pohon korma ya. Kalau lihat di Google ya. Nah, ini di Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu mereka kan berjalan dari Marah. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Nah, apa yang ada di Elim? Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu mereka berkemahlah di sana di tepi air itu. Kita bisa bayangkan, sebenarnya waktu di Mara, waktu Tuhan mencoba mereka di sana ada air pahit, sebenarnya Tuhan tahu kan kebutuhan mereka bahwa mereka 3 hari tidak minum. Sebenarnya 15 kilometer kemudian Tuhan sudah tahu mereka akan dibawa ke sana dan di sana mereka bisa minum sepuasnya karena ada 12 mata air dengan air yang segar, oasis yang bisa menyegarkan mereka. Namun mereka gagal ya seperti yang tadi kita baca. Di Marah itu mereka udah marah-marah, ngomel-ngomel ya, tapi Tuhan tetap melakukan mujizat seperti itu. Nah, ini satu cerminan bahwa ini mempermalukan bangsa Israel. Kadang-kadang kita udah ngomel, tahu-tahu Tuhan tuh sebenarnya nolong. Nah, sebenarnya kita tuh udah malu duluan sebenarnya. Ini bangsa Israel, apakah saya nggak tahu, nggak diceritakan apakah dia malu atau tidak terhadap Tuhan yang dia sembah. Bagaimana Tuhan tuh sudah menyediakan, tapi perlu sabar, perlu tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu tepat waktu, seperti kayak gitu. Karena dia pengen selalu di dalam melakukan mujizat ini, dia selalu ingin membuat kita lebih dididik, lebih memahami Tuhan, dan akhirnya kita menjadi lebih dewasa. Nah, saya mau katakan juga bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak bicara hanya sekedar sebuah kesenangan, ya, sebuah hal-hal yang baik, ya. Ya, jadi tidak sedikit orang, ya kita akan belajar, tidak sedikit orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah tidak hanya ragu akan pemeliharaan Allah, tetapi salah dalam mengerti arti pemeliharaan Allah. Nah, kita sedikit akan belajar mendalami apa sih arti dari pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan itu tidak berbicara yang bagus-bagus saja, tetapi juga terjadi pada saat kita dalam keadaan sulit. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpersepsi kalau misalnya pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuatu yang bagus-bagus. Misalnya orang sakit jadi sembuh, orang yang tidak punya kekurangan tiba-tiba jadi berkelebihan, ya, orang yang miskin jadi kaya. Itu adalah bagian salah satunya. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya konsepnya hanya seperti itu. Kalau konsepnya hanya sekedar sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang indah-indah, terus terang aja bahwa Tuhan orang yang lain pun sama. Mereka mampu memberikan yang namanya sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, ya. Jadi apa bedanya? Jadi pemeliharaan Tuhan yang kita belajar ini bukan hanya sekadar berbicara yang bagus-bagus. Nah, bagaimana kalau keadaan kita lagi terpuruk, menderita, apakah pemeliharaan Tuhan itu ada? Saya jawab ya. Ya. Kita bisa melihat contoh-contoh yang lain, ya. Misalnya Daud, ya. Daud pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup ketika dikejar-kejar Saul, ya, hendak dibunuh, hendak direnggut nyawanya. Tapi kita melihat di cerita itu bagaimana Tuhan meluputkan dari semua semua apa yang akan terjadi. Dia berbulan-bulan dikejar-kejar sebagai buronan. Tetapi Tuhan ada di mana? Pemeliharaan Tuhan ada di mana? Ada di sana. Lalu yang kedua, salah satu contohnya adalah Ayub, ya. Ayub, pemeliharaan terhadap Ayub. Allah mengizinkan situasi itu terjadi untuk apa? Membuat Ayub mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti itu. Nah, tetapi pemeliharaan Tuhan itu yang kalau kita baca di ayat itu ada pemeliharaan terhadap jiwanya Ayub. Tuhan bilang sama iblis waktu itu, silahkan engkau boleh melakukan sesuatu yang engkau ingin lakukan, tetapi ada satu, jangan engkau sentuh roh atau jiwanya, seperti itu. Jangan sampai engkau rebut dirinya untuk akhirnya dia menolak Tuhan, seperti itu. Nah, kalau ke satu saat
Ayub sampai akhirnya di ujungnya pernah sempat ngomel juga di ujungnya, tetapi akhirnya dia tetap tidak menyadari dan tidak kecewa sama Tuhan. Itu adalah jenis pemeliharaan Tuhan di mana Ayub tetap mempercayai Tuhan yang disembah. Jadi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa pada saat kita sulit saja, misalnya kok kita itu nggak ngeluh ya, kok kita ini bisa tetap mempercayai Tuhan yang luar biasa. Itu saya mau katakan itu pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa sehingga kita tidak murtad, sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan. Itu ada satu pemeliharaan yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kita lewat rohnya, lewat inspirasinya ketika kita baca firman, ketika kita berdoa. Dan itu pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dibanding yang seperti tadi hal-hal jasmani. Hal jasmani penting, tetapi ada yang terpenting adalah pemeliharaan hidup kita, jiwa kita, sehingga kita tetap mempercayai Tuhan sampai akhir. Nah, terus pemeliharaan Tuhan itu tidak menyatakan bahwa semuanya terserah sama Tuhan. Jadi penyerahan Tuhan pun ada bagian yang harus kita lakukan ya. Jadi maksudnya kalau kita di dalam hal-hal tertentu kita berserah kepada Tuhan, tetapi tentunya kita juga harus berpikir secara baik bagaimana strategi-strategi supaya kita juga bisa melihat peluang-peluang yang Tuhan kasih seperti itu. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan artinya ya udah punya Tuhan dan saya pasif, tidak ya, tetapi tetap di dalam keadaan yang aktif kitanya. Nah, yang ketiga pemeliharaan Tuhan seperti tadi saya katakan bertujuan mendidik, mendewasakan dan akhirnya membuat kita berkenan kepadanya ya. Dan pemeliharaan Tuhan itu selalu holistik, menyeluruh. Dia akan memelihara jasmani kita, dia akan di dalam pemeliharaan itu juga akan pemeliharaan terhadap jiwa kita dan bahkan rohani kita supaya kita tetap mencintai Tuhan, supaya kita tetap mengasihi Tuhan, supaya kita tetap tidak kecewa sama Tuhan, bahkan semakin dan semakin mengenal Tuhan. Ya. Mazmur 34 ayat 20. Ini sudah mendekati kesimpulan. Kemalangan dikatakan ini Daud bilang, kemalangan orang benar banyak. Ya, jadi kalau kita dipilih menjadi orang benar, tentunya tidak akan ada yang namanya kita jalan mulus. Ya, selalu dikatakan di Mazmur ini katakan kemalangan orang benar banyak. Ya kesulitan, namanya juga hidup, menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi mungkin sakit penyakit, menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, yang paling penting adalah tetapi Tuhan ya, melepaskan dia dari semuanya itu. Percayalah bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang pertama, kalau misalnya satu saat kita mengalami itu, Tuhan akan memberikan solusi-solusi. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seandainya pun misalnya jalan keluar itu tidak bisa kita lihat, yang jelas adalah Tuhan memelihara jiwa kita sampai akhir. Tuhan memelihara hidup kita sampai di ujung kehidupan kita. Oke, ayat terakhir. Ini menjadi satu tema yang kita mau belajar di bulan ini. Ya, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa satu, ia memahami dan mengenal aku. Kedua, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang singkat dan padat boleh mengajar kami untuk mempercayai Tuhan adalah Jehovah Jireh. Apapun keadaan kami boleh memahami bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami, dari hal-hal yang kecil maupun kepada hal-hal yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, buat kami percaya. Buat kami dalam mengalami kehidupan-kehidupan yang saat ini ada, kami boleh mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara. Seperti seorang bapa kepada anaknya, yang dia tahu apa yang diperlukan, yang dia tahu kapan dia memberikannya, yang dia tahu kapan waktu yang tepat supaya anak kami dewasa.
Kami tidak mungkin memberikan pisau kepada anak yang masih kecil. Kita akan tahu kapan kami memberikan pisau kepada anak itu. Kami tidak akan sebagai seorang bapak, kami tidak akan memberikan hal-hal yang berbahaya pada saat anak itu tidak tahu, seperti pisau tadi. Tetapi ketika anak itu dewasa dan tahu menggunakan pisau itu dengan baik, maka bapak itu akan memberikan pisau itu, karena pisau itu akan menjadi bermanfaat pada orang-orang yang bisa menggunakannya. Kami mempercayai Tuhan, setiap apa yang Kau berikan pada kami itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Pak Gunawan, silahkan Pak Gunawan membagikan apa yang firman Tuhan barusan dapatkan. Boleh 2 atau 3 menit. Nanti Hendra juga boleh. Nggak banyak-banyak, cuman ya, boleh. Nggak banyak-banyaknya yang saya dapat ini, cuman satu. Bang, mungkin bangsa Israel bersungut-sungut karena dia melupakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan, dia melupakan itu semua sehingga dia bersungut-sungut. Nah, hendaklah cara. Jadi supaya buat saya di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, ingatlah akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pemeliharaannya kita ingat, kita harus ingat itu semua, bahwa di dalam pemeliharaan itu yang disebutkan pasti Tuhan memberikan jalan keluar, apapun itu pasti Tuhan ada lah jalan keluarnya bagi kita. Tuhan dengan setiap masalah, setiap apa itu. Biarlah kita hadapi masalah, kita hadapi semua itu, tetapi kita juga harus ingat akan kebaikan pemeliharaan Tuhan selama ini yang Tuhan berikan, ya gitulah. Jadi satu-satunya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu ya gitulah jam, jangan melupakan. Thank you Pak Gunawan. Nasihat buat kita bersama ya. Jangan lupakan Tuhan. Apa yang kita selalu harus ingat, apa yang pernah dilakukan Tuhan waktu dulu ya. Karena itu juga seringkali memotivasi kita. Saya juga ngalamin ketika lesu atau apa, ketika mengingat sesuatu apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu, itu tuh kadang-kadang sangat-sangat membangun sekali. Thank you Pak Gunawan. Silakan Hendra. Ya, 2 menit sambil masak atau gimana silahkan. Nggak apa-apa, singkat padat saja. Apa yang didapat Hendra ya dari firman Tuhan yang barusan dibagikan. Silahkan di-unmute dulu. Iya kok. Banyak, cuma 1 lah. Ya, 1 aja. Ini terjadi saat inilah. Kalaupun emangnya Tuhan izinkan untuk ini semua terjadi pada kehidupan keluarga saya ya, berarti satu hal yaitu pengucapan syukur. Satu hal, kalau saya bilang Hendra yang dulu bukan Hendra yang sekarang itu emang benar gitu loh. Maksudnya Tuhan terjadikan perkara ini untuk pekerjaan saya, beberapa hilang, beberapa sudah nggak ada gitu ya. Khususnya yang saya andalkan melalui Bopak gitu kan, itu udah nggak ada, udah nggak sama sekali. Jadi saya andalkan adalah yang pertama sekarang adalah seafood dan Tuhan. Yang pertama Tuhan dan seafood saya ini yang saya andalkan. Tapi saya bersyukur bahwa tidak ada kekhawatiran. Secara manusia kedagingan sih rasa takut ada. Rasa takut ada, seperti bangsa Israel mengalami ketakutan. Itu kan dari rasa ketakutan kan. Besok mau makan apa? Besok mau bagaimana? Besok mau beli baju atau enggak? Misalnya gitu kan. Ada hedon, bukan keegoisan kita yang kita itu tuh bertumpuk gitu loh. Anak-anak besok mau bagaimana gitu kan. Tapi ya itu, saya bersyukurnya nggak secepat langsung seperti orang bangsa Israel yang harus diputar-putar. Tapi saya bilang
saya percaya Tuhan, itu aja deh. Saya percaya Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam keluarga saya. Apa yang saya harus lakukan, saya kerjakan. Apa yang Tuhan akan kerjakan, dia yang melakukan semuanya. Jadi apa yang menurut rencana Tuhan itu baik buat keluarga saya, Tuhan akan berikan gitu buat keluarga saya. Jadi saya sekarang saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut, saya nggak akan takut, saya optimis dengan apa yang Tuhan berikan pada saat ini melalui usaha saya di seafood ini. Amin. Itu aja. Saya percaya banyak orang bilang, adik-adik saya juga terutama bilang itu tuh saingan tuh oh itu ada, itu kemarin tuh saya lihat lewat itu depan rumahnya itu yang itu ngantri gojek. Saya bilang begini, saya nggak pernah takut sekarang. Berarti itu rezekinya dia. Rezeki saya nanti Tuhan akan datangkan lebih daripada itu. Saya bilang begitu. Karena apa? Saya punya iman, saya orang beriman, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang hidup. Orang itu belum tentu punya Allah yang hidup. Saya percaya Tuhan pasti kasih sesuatu buat saya. Dan yang pertama adalah ketenangan hidup di dalam keluarga saya. Saya bilang, Tuhan thank you. Terima kasih. Hendra sekarang bukan Hendra yang dulu. Hendra yang sekarang punya keoptimisan. Hendra yang dulu nggak punya optimis. Hendra yang dulu pesimis mulu. Hendra yang dulu nggak bisa apa-apa. Hendra yang dulu hanya selalu berpikiran negatif-negatif. Tapi sekarang Hendra mempunyai kata, yuk kamu bisa, yuk Tuhan ada dalam hidup kamu dan dalam keluarga kamu. Itu aja kok. Jadi kebaikan Tuhan selalu akan saya ingat walaupun dalam keadaan apapun. Karena apa? Susah, sakit, itu rencana Tuhan. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang. Penyertaan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan keluarga saya. Thank you kok. Thank you. Ya, untuk pengalaman hidupnya, saya berharap iman itu tetap ada pada Hendra dan itu boleh menjadi inspirasi bagi kita ya, bahwa apapun yang Hendra alami, kita melihat bahwa Hendra punya sesuatu yang luar biasa, yaitu kepercayaan sama Tuhan ya. Oke, thank you. Kita akan akhiri ibadah ini, kita angkat pujian, nanti istri saya yang berdoa syafaat ya. Kita angkat pujian dulu sebentar. Saya mute dulu ya. Kita angkat pujian El Shaddai ya. Angkat pujian ini sebagai satu iman kita kepada Tuhan. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa Tuhan bersekutu Tuhan dengan saudara seiman, dan kami boleh Tuhan menerima setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini adalah menjadi hari Sabat Tuhan bagi kami dan Engkau Tuhan, sehingga Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan Engkau. Tuhan, pagi ini juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Kau yang memberkati Hendra Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau yang akan membuka Tuhan setiap pintu Tuhan, untuk dia bisa melihat Tuhan bahwa Engkau-lah yang memimpin kehidupannya Tuhan, selangkah demi selangkah Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan keluarga Hendra Tuhan semakin Tuhan diberkati dan semakin Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Tuhan berdoa juga Tuhan untuk Pak Gunawan Tuhan, Kau yang jagai dia, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga sungguh Tuhan dia menjadi seorang Bapa Tuhan yang menjagai Tuhan setiap keluarganya dengan doa-doanya. Amin. Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan setiap kerinduan hatinya Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap apa yang diingini oleh hatinya Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Gunawan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Richard Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati keluarganya Tuhan. Berkati juga Ko Asyong Tuhan sebagai seorang kakek Tuhan. Biar dia Tuhan bisa Tuhan menjadi seorang kakek Tuhan yang menurunkan Tuhan suatu Tuhan warisan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Amin. Yaitu
anak cucunya bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati. Tuhan, berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, keluarga hamba-Mu, tutup bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan, untuk jagai Tuhan setiap kami, biarlah hati kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin Tuhan di Patmos, Ibu Eli dan seluruh penatua dan diaken, Kau yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau menjaga setiap ketulusan hati mereka Tuhan, dan Kau membalas setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, sesuai dengan apa Tuhan yang mereka tabur Tuhan pada jemaat-Mu di Patmos Tuhan. Tuhan, Kau berdoa juga Tuhan untuk negara kami. Tuhan, Kau tutup bungkus negara kami dengan kuasa dari darah-Mu Tuhan. Kami tolak segala sesuatu yang bukan daripada Engkau Tuhan, segala kehancuran Tuhan, segala malapetaka Tuhan, setiap roh-roh jahat di udara Tuhan, kami ikat di dalam nama Yesus di atas bangsa ini Tuhan. Kau memberkati Pak Jokowi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan dengan kedamaian Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjadi bangsa Tuhan yang berkata bahwa Engkau hadir di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir dalam ibadah pada hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke, thank you. God bless you. Tuhan berkati. Thank you kok. Ya. Pak Gunawan. Ya. Tuhan berkati ya. Yuk, sama-sama. Thank you. Bye. Ya, yuk.